para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin, tanggal 25 November 2024, dalam masa biasa yang ke-34. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, Engkau telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Semoga kami pun rela berkorban dan siap sedia berbagi berkat bagi sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, janda miskin dalam Injil hari ini dipuji oleh Yesus karena ia masih mau memberi persembahan meskipun hidupnya berkekurangan. Inilah makna memberi dari kekurangan. Dari sisi jasmani, mungkin janda tadi miskin, tetapi dari sisi iman, ia amat kaya. Di balik kemiskinannya, ia memiliki mutiara yang amat indah, yaitu kepercayaan dan kepasrahan kepada Allah. Ibu janda itu tidak merasa khawatir dengan hari esok dalam hidupnya, karena ia yakin Tuhan akan selalu memberikan apa yang ia butuhkan. Ia sungguh percaya akan kebaikan Tuhan, sehingga ia mempunyai totalitas dalam memberikan persembahan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita berpikiran bahwa kita akan berkorban dan melayani sesama kalau hidup kita sudah mapan dan kecukupan. Namun dengan belajar dari ibu janda dalam pelayanan, dalam bacaan Injil tadi, segala keterbatasan dan kekurangan yang kita miliki, kita tetap dapat ikut aktif dalam pelayanan di lingkungan, di sekolah, di paroki, di masyarakat, sebagai bentuk persembahan hidup kita kepada Tuhan. Allah memberikan berkat kepada kita, tidak pernah mengenal waktu, kapanpun
Tuhan selalu berkarya untuk kita. Demikian juga kita diajak untuk berbakti kepada Tuhan dalam segala kekurangan yang kita miliki. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, besar kecilnya nilai pemberian diukur bukan pertama-tama dari banyaknya, melainkan sejauh mana orang berkorban untuk pemberian itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam cerita Injil tadi menilai persembahan 2 uang tembaga oleh janda miskin lebih banyak daripada persembahan orang-orang kaya. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkah yang dimilikinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, cara pandai yang sama kita gunakan dalam menilai pemberian dan pelayanan kita dalam lingkungan gereja atau hidup bersama masyarakat. Sejauh mana kadar pengabdian, pengorbanan iman dan kasih yang tulus dari pemberian atau pelayanan yang kita lakukan? Meskipun sedikit jika dihitung dari segi jumlah atau kuantitas, pemberian dan pelayanan kita berharga di mata Tuhan apabila dilakukan dengan semangat kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Tuhan telah memberikan berbagai macam hal kepada kita. Kita semua pasti memiliki kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan. Tidak ada manusia yang sempurna, dan tidak ada manusia yang juga selalu paling tidak sempurna atau berkekurangan dalam arti rohani. Maka apa yang kurang pada diri saya akan dilengkapi oleh apa yang menjadi kelebihan dari sesama saya. Sebaliknya juga, apa yang menjadi kekurangan dalam diri sesama saya akan dilengkapi oleh kekurangan kelebihan yang ada dalam diri saya. Maka siapapun kita bisa memberikan persembahan terbaik dari diri kita, hidup kita masing-masing. Ambillah contoh, misalnya saya sebagai seorang gembala atau seorang imam. Tentu saya tidak memiliki uang atau harta secara harafiah untuk saya persembahkan kepada Tuhan. Misalnya melalui kolekte pada hari Minggu, melalui kartu persembahan pembangunan, dan lain-lain. Tetapi saya berusaha memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dalam hidup ini melalui panggilan saya sebagai seorang imam. Maka seluruh hidup saya, segala keberadaan saya, diri saya, kelebihan saya, kekurangan saya persembahkan seutuh-utuhnya untuk Tuhan demi pengabdian kepada Dia dan kepada umat yang Tuhan percayakan kepadaku. Maka persembahan terbaik yang saya berikan kepada Tuhan adalah dengan mempersembahkan seluruh hidup saya, seluruh diri saya, seluruh keberadaan saya semata-mata hanya untuk mengabdi Tuhan dan melayani sesama dalam kehidupan sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka demikianlah juga saudara-saudari yang lain. Silahkan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dari kekurangan yang kita miliki. Maka mari kita berlangkah maju bersama, terus bergandengan tangan, kita terus berjuang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Semoga Tuhan semakin berjalan bersama dengan kita dan memberkati seluruh kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.